Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 8 ayat 35. Saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ya, jadi saya pernah dengar ini bahwa pertanyaan yang dinyatakan dalam ayat ini jawabannya sudah pasti, ya kan? Jadi ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma dengan pertanyaan siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dia sebutkan macam-macam tadi ya. Sesungguhnya jawabannya jelas bahwa tidak ada. Dari semua hal itu dan apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, karena itu kita sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yang telah menerima kasih Kristus dalam hidup kita, hendaknya kita teguh berdiri dalam iman. Ya, jangan tergoyahkan, jangan sampai hal-hal tadi ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, mungkin juga apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, jangan sampai justru kita dipisahkan dari kasih Tuhan karena hal itu semua. Harusnya itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus menyelamatkan kita. Karena kasih Kristus itu begitu kuat dan luar biasa. Ya, kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, janganlah sampai kita berpaling dari Tuhan dan janganlah sampai kita terpisahkan dari kasih Kristus. Ya, karena semua yang disebutkan tadi, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan masalah-masalah dalam hidup kita, itu semua urusannya cuma sesaat saja ketika kita di dunia. Ingat, kasih Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kita di dunia. Kasih Tuhan itu memberikan kepada kita hidup yang kekal, ini yang harus kita pegang. Sehingga menghadapi apapun harusnya kita lebih daripada pemenang. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam Roma 8 ayat 37. Saya bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan, dalam semua hal itu, dalam segala permasalahan, dalam segala keadaan yang mungkin tidak mengenakan sekalipun, perhatikan bahwa kita sesungguhnya lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Jadi kalau pemenang saja sudah luar biasa kan, dikatakan lebih dari itu. Ya, ini sekali lagi bukan karena hebatnya kita. Ya, jadi menghadapi segala hal tadi yang kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, nggak punya duit, ya, ketelanjangan, wes pokoknya macam-macam tadi.
Ingat bahwa itu semua kita harus lebih dari pemenang. Jadi artinya kita bisa mengatasi semua itu. Kita berkemenangan dari semua hal itu. Dan semua hal yang terjadi tadi tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, karena kita lebih daripada pemenang. Dan perhatikan, oleh Dia, ingat, kemenangan itu sendiri bukan gagah dan kuat kita, bukan karena hebatnya kita, bukan kemampuan kita sendiri, tetapi oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang, sehingga menghadapi apapun seharusnya ya, kita tidak lagi goyah. Ya, iman kita tetap teguh, iman kita tetap kuat, pengharapan kita tidak tergoyahkan, ya, dan kita senantiasa diikat oleh kasih Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Kerugian besar kalau orang gara-gara tadi semua, gara-gara nggak punya uang, gara-gara pengen posisi, jangan sampai kita meninggalkan kasih Tuhan. Ya, jangan sampai tergoda yang anak muda karena pasangan hidup. Kasihmu kepada Tuhan kau gadaikan, tanda kutip. Ya, demi kasih yang lain, demi cinta yang lain. Hati-hati, jaga jangan sampai kita terlepas dari kasih Tuhan. Sekali lagi, itu kerugian yang besar. Karena tanpa kasih Tuhan, kita binasa. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak mungkin selamat. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia yang dari Tuhan. Karena itu kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, tetap pegang itu seumur hidupmu dengan cara apapun. Jangan pernah terlepas dari kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Kasih Tuhan menyelamatkan. Dan kasih Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari jemaat dikasih Tuhan. Engkau yang sedang bergumul, engkau yang punya masalah, apapun masalahmu, sebesar apapun itu, jangan sampai hal itu menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Justru semakin dekatlah kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan nyata terjadi atas hidupmu. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau bisa mengatasi semuanya dan berkemenangan oleh karena Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami karena begitu besar kasih-Mu atas hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengikat hidup kami dengan kasih yang kuat sehingga kami tidak terlepas. Karena keadaan kami, karena pergumulan kami, karena masalah kami tidak akan pernah terlepas dari Engkau. Apapun itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau yang akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang pasti menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.